Halo, selamat pagi anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama Bunda Regina dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, Rabu 5 Februari 2025. Nah, sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih banyak atas segala berkat campur tangan-Mu dalam kehidupan kami setiap saat. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau senantiasa menjaga, melindungi, dan memelihara kami sepanjang malam tadi. Dan Engkau juga membangunkan kami dengan penuh sukacita di pagi hari ini. Bersyukur masih diberi nafas kehidupan serta kesehatan yang melimpah yang kami nikmati dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu, tuntunan kasih setia-Mu dalam hidup ini. Semoga sepanjang hari ini kiranya dapat kami lakukan segala aktivitas kami dengan baik, berjumpa bersama teman-teman kami yang kami jumpai sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu, kasih setia-Mu dalam hidup ini. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan yang kita mau dengarkan bersama di pagi hari ini diambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 1 sampai dengan 6. Dan hari ini juga kita memperingati Santa Agatha, perawan dan martir. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat, Ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan banyak orang takjub mendengarnya dan berkata, "Dari mana orang ini memperoleh hal-hal itu? Hikmat apakah yang diberikan kepadanya? Bagaimanakah mujizat-mujizat yang demikian dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada di sini bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di kampung halamannya, di antara kaum keluarganya, dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka." Ia merasa heran karena mereka tidak percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan,
Hari ini kita memperingati Santa Agatha, perawan dan martir. Agatha lahir di Catania, Pulau Sisilia, pada pertengahan abad ketiga. Riwayatnya dan kisah kesengsaraannya karena iman akan Kristus tidak diketahui secara pasti. Semua baru muncul bertahun-tahun sepeninggal perawan suci saat itu. Tradisi lama menurunkan 1-2 riwayat seperti berikut. Agatha adalah putri seorang bangsawan kaya yang berkuasa di Palermo atau Catania, Sisilia. Penderitaannya sebagai seorang martir berawal dari masa pemerintahan Kaisar Decius sekitar tahun 249 sampai 251. Penderitaan itu berawal dari peristiwa penolakannya terhadap lamaran Quintianus, seorang pegawai tinggi kerajaan Romawi. Ia menolak lamaran itu karena ia telah berjanji untuk tetap hidup suci di hadapan Tuhan. Akibatnya ia ditangkap dan dipenjarakan dengan maksud untuk mencemari kesuciannya. Semua usaha picik itu sia-sia belaka. Dengan bantuan rahmat Tuhan, Agatha tetap menunjukkan dirinya sebagai mempelai Kristus yang teguh dan suci murni. Quintianus semakin berang dan semakin menyiksa Agatha hingga mati. Agatha menghadapi ajalnya dengan perkasa dan menerima mahkota keperawanan dan kemartirannya pada tahun 250. Karena dipercaya bahwa Agatha mempunyai kekuatan untuk mencegah dan mengendalikan letusan-letusan gunung api Etna di Sisilia, ia dimuliakan dan dihormati sebagai pelindung manusia dari ancaman-ancaman api. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, kita diajak oleh Tuhan untuk merenungkan panggilan hidup kita. Murid-murid Yesus sebagai nabi. Dan saat kita dibaptis, kita semua menerima tugas dari gereja agar kita hidup seturut dengan teladan Yesus. Artinya, kita meneruskan tugas-tugas Yesus. Segala tugas atau pelayanan yang dibuat oleh Yesus diringkas dalam 3 tugas Yesus, yaitu imam, nabi, dan raja. Nah, dalam Injil hari ini, Yesus berkata seorang nabi yang dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya. Yesus berkata itu karena ia tidak diterima dengan baik di tempat asalnya, di kampung halamannya. Namun Yesus tetap selalu berbuat baik, kendati ia tidak diterima dengan baik oleh orang-orang di sekitarnya. Dari sini kita bisa belajar berbuat baik kepada setiap orang yang dijumpai tanpa pilih-pilih, tanpa mengharapkan imbalan. Bisa jadi kita akan mengalami ditolak
atau tidak mendapat tanggapan baik dari orang-orang di sekitar kita saat kita berbuat baik seperti yang dilakukan oleh Yesus. Oleh karena itu, kita perlu selalu disadari, kita adalah nabi. Nabi mewartakan sabda Allah. Berbuat baik kepada siapapun tanpa pandang bulu, dimanapun kita berada dan kapanpun, dan siapa saja yang kita jumpai setiap saat. Kita tidak boleh memilih suku, ras, atau agama, karena di mata Tuhan kita adalah sama. Semoga demikian. Amin. Marilah kita mendaraskan doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu dan remaja misioner untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang, siapapun mereka. Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra